Tetapi kalau kita melihat di zaman-zaman Orde Baru, banyak pembacaan puisi yang dibatalkan, banyak penyair yang dipenjara, termasuk Rendra, bahkan ada yang hilang, Wiji Tukul. Kalau memang karya sastra itu punya peranan di dalam pembangunan suatu peradaban, apakah kita nggak GR? Kitab suci aja enggak gitu loh. Kitab suci ada, toh juga masih banyak korupsi, masih banyak ketidakadilan, masih banyak kesewenang-wenangan. Padahal kitab-kitab suci berterbitan. Karena itu sebetulnya beberapa ahli mengatakan pasal penghasutan untuk Habib Rizik sekarang ini agak bisa diperdebatkan. Karena belum ada tindakan masyarakat yang bisa dibuktikan akibat dari hasutan Habib Rizik. Kamu turun dari stasiun, diantar oleh Gojek. Gojek itu ternyata guru SD-mu dulu. Begitu kamu datang ke rumah, kamu masuk ke dalam nyari banyak uang supaya kamu kasihkan ke guru. Begitu kamu keluar ke teras, tukang Gojek itu sudah pergi. Terus Joko Pinurbo mengatakan di endingnya, jasa guru tidak akan pernah kamu bayar. Sebelum kita lebih jauh, saya akan saya akan batasin pembicaraan ini dengan yang saya ketahui tentang fisika modern. Jadi fisika modern itu mengatakan bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini suatu peristiwa yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Jadi saya suka banget ini. Kalau misalnya Pak Jokowi tiba-tiba menggratiskan vaksin corona, terus beberapa netizen bilang gara-gara aku ngomong gratis, namanya bencana itu gratis penanganannya untuk setiap yang terpapar. Bahwa nanti orang kaya merasa nggak enak menyumbang setelah disuntik ya monggo, tapi intinya gratis. Nah, ada yang bilang gitu. Ini pasti gara-gara Mbak Tejo. Aku bilang nggak bisa karena di dunia ini nggak suatu peristiwa nggak mungkin disebabkan oleh hanya satu faktor. Nanti saya akan kembali ke sastra. Kalau peranan sastra di dalam peradaban, apakah betul sastra berperan sebagai satu-satunya? Kadang-kadang aku berpendapat bahwa tidak terlalu relevan hubungan sastra sama akibat-akibatnya. Tetapi kalau kita melihat di zaman-zaman Orde Baru, banyak pembacaan puisi yang dibatalkan, banyak penyair yang dipenjara, termasuk Rendra, bahkan ada yang hilang, Wiji Tukul, ada juga penyair-penyair yang nggak boleh pentas, ada juga yang ketika pementasan sebuah puisi, maka pihak kejaksaan berwenang melihat puisinya dulu. Kalau dari situ saya berpendapat bahwa puisi, sastra, terutama puisi, dikhawatirkan sangat berperan dalam pembentukan perilaku manusia. Itu dulu deh. Bukan berita-berita di koran atau bukan buku-buku, tapi sebuah syair. Ketika Rendra bilang di salah satu sajaknya, wahai pelacur-pelacur kota Jakarta, kibarkanlah kutangmu dan lain sebagainya. Intinya berdemo dengan mengibarkan bendera-bendera tali kutang dan lain-lain. Atau seperti Wiji Tukul, hanya ada satu kata, lawan. Ketika kita takut, patut diduga bahwa ada dampaknya. Salah satu, tapi aku seneng mikir gini loh, mikir tesa antitesa, tesa antitesa, tesa antitesa.
Kalau memang karya sastra itu punya peranan di dalam pembangunan suatu peradaban, apakah kita nggak GR? Kitab suci aja enggak gitu loh. Kitab suci ada, toh juga masih banyak korupsi, masih banyak ketidakadilan, masih banyak kesewenang-wenangan. Padahal kitab-kitab suci berterbitan. Itu salah satu poinnya nanti. Oke, aku ulangi lagi. Ketika kalian mengajukan tema peran sastra di dalam pembangunan peradaban, apakah kita tidak terlalu GR? Kitab suci aja bisa dibilang uh, dia pengaruhi kitab suci ya. Kok KPK masih penuh? Kok 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 orang-orang masih berkerumun? Kok dan lain sebagainya? Kok masih banyak pemerkosaan? Apalagi sekedar karya manusia yang berwujud sastra. Diskusinya nanti ke situ. Saya batasin sastra di puisi karena puisi bagi aku lebih langsung, lebih ke jiwa manusia, lebih ke hanya satu dua lari, satu dua baris, tapi kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, dan keberanian menjadi cakrawala. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata dan seperti saja Rendra, atau tanah air mata, tanah tumpah dukaku yang Sutarji Kalsumbahri. Kau tak bisa lagi kemana pergi, kau telah dikepung oleh kedalaman air mata kami, maka menyerahlah kepada kedalaman air mata kami. Ini yang Sutarji Kalsumbahri, tanah air mata. Apakah itu ada pengaruhnya ke pembangunan peradaban? Jadi hal-hal yang saya tawarkan tadi, jangankan karya sastra, kitab suci saja tidak langsung mengubah masyarakat. Tapi kalau misalnya sastra tidak berperan, khususnya puisi, kenapa masih banyak penjegalan-penjegalan, bahkan pemenjaraan para penyair, terutama di masa Orba? Lantas apakah sastra itu seperti hanya penghasutan? Kan sekarang pasal penghasutan menurut para ahli, penghasutan itu sudah di revisi sama Mahkamah Konstitusi bahwa itu bukan delik formil. Jadi kalau misalkan Dian menghasut orang melalui Zoom ini, kalau deliknya delik formil, penghasutan, Dian sudah bisa langsung aku laporin. Tetapi MK, Mahkamah Konstitusi telah mengubah ini karena takut pasal ini dipakai sewenang-wenang. Maka menjadi apa yang disebut delik material. Harus ada sebab akibat. Dian, aku kasih pasal penghasutan, kalau hasutan dari Dian terbukti menyebabkan pergerakan. Sehingga nanti diteliti pergerakan di Surabaya itu misalkan bakar ban atau apa, terbukti karena hasutan Dian. Nah, karena itu sebetulnya beberapa ahli mengatakan pasal penghasutan untuk Habib Rizik sekarang ini agak bisa diperdebatkan. Karena belum ada tindakan masyarakat yang bisa dibuktikan akibat dari hasutan Habib Rizik. Balik lagi ke sastra. Kalau aku mengatakan bahwa peran sastra, dampak sastra terhadap pembangunan peradaban, aku pakai delik formil, hanya dikatakan bahwa sastra punya sumbangsi, atau delik material. Harus aku buktikan bahwa sebuah karya sastra mengilhami seorang insinyur yang dia membangun jembatan. Harus aku buktikan bahwa sebuah karya sastra mengilhami seorang pilot sehingga ketika dia perang melawan Timur Timur dan lain sebagainya, dia menang. Harus bisa aku buktikan bahwa sebuah karya sastra menggugah semangat orang-orang para pedagang sehingga berdagang dengan segala empati kedagangannya.
bukan sekedar mencari duit. Harus aku buktikan ke sana. Atau begini aja, kita nggak usah terlalu jauh-jauh melihat akibatnya, kayak pasal penghasutan yang sudah dikoreksi sama MK tadi. Kalau Dian menghasut Tejo, harus dibuktikan bahwa aku ini minum kopi sekarang karena dihasut oleh Dian, gitu loh. Kalau nggak terbukti. Makanya pasal yang untuk Habib Rizik itu banyak kontroversial sekarang. Pasal penghasutan sekarang delik material, sebab akibat. Akibatnya belum ada. Atau begini aja, kita permudah. Kita permudah jadi gini. Setiap hal yang dia dipengaruhi oleh sastra itu, maka sebuah sastra telah turut membangun peradaban. Sekali lagi, di dalam kehidupan sehari-hari, sebuah sastra yang sering dibawakan oleh orang-orang, maka bisa dikatakan bahwa sastra itu sudah turut membangun peradaban. Begitu aja, gimana? Misalnya, seorang dosen di Surabaya, ketika naik mobil, dia nyetir, dia bergumam puisinya Sapardi Djoko Damono. Sambil nyetir di lampu merah, dengar suaranya Bu Risma, terus aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan api kepada kayu yang membuatnya, yang menjadikannya abu, atau dengan isyarat yang tak sempat dikatakan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Semakin banyak karya sastra mulek berputar-putar di orang-orang, entah itu puisi-puisinya Joko Pinurbo dan lain-lain. Pada saat itu bisa dikatakan bahwa sastra telah terlibat dalam pembangunan peradaban. Karena peradaban kan dibangun oleh tukang koran, oleh dosen, oleh tentara, oleh polisi, oleh guru. Nah, ketika para yang berkepentingan polisi, guru, dan lain-lain itu pikirannya antara lain dikendalikan oleh karya sastra, bukankah itu bisa dikatakan bahwa karya sastra sudah berpengaruh? Minimal ritme-ritmenya, minimal bagaimana sajak Joko Pinurbo itu mengatakan bahwa seseorang yang baru turun dari stasiun diantar oleh Gojek, Gojek itu bekas gurunya dulu, dan ketika sampai di rumah belum sempat dibayar, dia ambil uang ke dalam, Gojek itu sudah pergi dengan kesimpulan jasa guru tidak akan pernah kamu bayar, kira-kira gitu. Jadi aku selalu diingatkan oleh sajak-sajak itu misalnya. Jadi ada kok, aku lupa judulnya. Kamu turun dari stasiun, diantar oleh Gojek. Gojek itu ternyata guru SD-mu dulu. Begitu kamu datang ke rumah, kamu masuk ke dalam nyari banyak uang supaya kamu kasihkan ke guru. Begitu kamu keluar ke teras, tukang Gojek itu sudah pergi. Terus Joko Pinurbo mengatakan di endingnya, jasa guru tidak akan pernah kamu bayar. Kalau itu menguasai aku. Ketika aku ngomong di ELC, kadang-kadang berputar-putar. Nah, apakah itu saja sudah bisa cukup disebut sebagai peran sastra di dalam pembangunan peradaban? Saya kira itu pengantarku. Makasih. Teman-teman harus tahu bahwa Republik Jan Jukers itu saya bikin tahun 2012, kalau nggak salah. Tahun 2012, tahun 80-an, itu kerjaku tiap hari bikin kalimat. Waktu itu zamannya mesin tik, jadi ada apa aja aku bikin kalimatnya, kadang-kadang aku simpan, kadang-kadang aku buang, yang penting-penting aku ambil.
Eh, dan Republik Jancukers itu setelah melalui aku membuat buku-buku dalang edan, eh, Kelakar Madura buat Gus Dur, dan novel The Sex, Saxophone. Jadi yang aku katakan bahwa itu tidak ujuk-ujuk dari SM aku menulis. Jadi kalau dikatakan apakah itu mempertimbangkan supaya menghipnotis atau apa, aku nggak ngerti. Yang bisa aku jawab adalah dari tahun 80-an aku udah menulis. Dimuat dan enggak, banyak yang enggak dimuat juga, banyak yang ditolak. Jadi aku sudah nggak mikir karena nggak mikir ini menghipnotis atau enggak. Yang penting aku berkarya. Tapi kan itu lahir dari banyak hal yang kita itu tidak dikasih tahu prosesnya itu loh. Aku tahu misalkan Deddy Corbuzier itu mempersiapkan podcastnya sekarang itu nggak ujuk-ujuk, minimal 2 tahun dia mempersiapkan itu. Dia pelajari podcast-podcast dunia. Nah, uh, dan kalau kamu nanya ke berbagai penulis, ke Di Lestari, ke rata-rata mereka sudah nulis sejak SMP. Jadi menulis sudah jadi naluri bahwa akan mempengaruhi orang, menghipnotis orang itu hal lain. Karena sudah jadi naluri. Naluri bahwa yang aku bahasakan adalah sesuatu yang menggetarkan, kira-kira gitu. Saya kira gitu. Tahun 80-an tuh banyak banget karyaku yang ditolak. Ditolak Kompas, ditolak Pikiran Rakyat, ditolak banyak banget. Banyak banget. Aku baru mulai dimuat di Kompas itu tahun 88, 17 Januari, aku ingat itu. Honornya 75.000. 75.000 pakai wesel. 75.000 itu banyak waktu itu. Jadi kami bisa traktir teman-teman kos-kosan di Bandung. Jadi, tapi yang nggak diterima banyak. Itu yang harus kita inikan sekarang gitu. Kenny G itu minimal 6 jam sehari latihan saksofon. Tanpa latihan aja Kenny G itu. Kita taunya cuma wah enak, wah menggetarkan. 6 jam minimal sehari. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Ada penulis Rusia kalau nggak salah, aku lupa namanya, bukan Tolstoy, yang patut direnungkan bahwa aku menulis karena luka, tapi aku tidak menulis pada saat luka. Jadi saranku, memang puisi atau cerpen atau apa itu ditulis karena luka. Tapi jangan menulisnya dalam keadaan masih luka. Nanti terlalu emosional, nggak balance. Itu sih saranku. Nggak ada alasan lain menulis kecuali luka. Luka dalam keadaan apapun. Kalau kata Asrul Sani, sastrawan Asrul Sani, dengan waktu, luka-luka tidak selalu baru. Jadi, ya, menulislah dengan alasan luka. Tapi jangan menulis pada saat kamu luka. Itu. Ini loh ya, kalau kamu baca sejarah, pergolakan tahun 60-an dari Orde Lama Soekarno ke Orde Baru Soeharto, itu jelas. Mahasiswa-mahasiswanya jelas. Ada Rahman Toleng, ada uh, seorang dokter, aku lupa namanya, dokter anak UI, sorry, dokter Hariman Siregar, ada Taufik Ismail, ada. Tetapi ketika Soeharto lengser di tahun 98 dan berubah rezim, hampir semua orang tidak tahu ini siapa, karena siapa. Apa karena tentara, apa tentara yang karena mahasiswa, apa karena rakyat. Yang aku mau katakan, ke depan yang ada adalah jaringan. Nggak jelas tokohnya.
ke depan kita tidak bisa menentukan peran sastra, peran banyak hal. Mungkin peran kuliner juga, karena bacaannya bagus, kulinernya bagus, dapat nutrisi bagus, sehingga insight di dalam diri, jadilah suatu pergerakan. Mungkin seseorang yang setelah baca karya-karyamu atau yang lain, Dian, terus tiba-tiba ketemu UAS, atau tiba-tiba ketemu Romo siapa, makin terinspirasi lagi, makin terakumulasi lagi pengaruh-pengaruh itu. Ini adalah abad yang tidak ada sentral, adanya jaringan. Makanya pertanyaan yang aku kemukakan nanti di dalam diskusi, masihkah kita berpikir tentang peran sastra secara tunggal di dalam pembangunan peradaban? Bukannya peran sastra, supir taksi, listrik, dan lain sebagainya. Karena siapa tahu tanpa listrik juga nggak ada peran sastra. Peran sastra, peran dunia digital, peran distraksi, dunia distraksi yang tidak ada, karena kalau terlalu banyak distraksi di dunia, orang nggak sempat baca sastra, mereka akan main game. Jadi aku tantang di diskusi nanti, kita mulai berhenti, jadi sejak 98 tuh kulturnya kultur jaringan betul, sudah kayak sarang laba-laba, itu juga punya peran, ini juga punya peran, itu juga punya peran, tokoh nggak ada. Begitu juga, mungkin sastra bukan satu-satunya. Dia hadir bersama fashion, dia hadir bersama kuliner, dia hadir bersama ormas-ormas. Jadi mungkin pertanyaan yang bagus nanti, peran sastra, ormas, kuliner, dan lain-lain di dalam peradaban. Karena yang ada jalin berkelindan itu. Siapa tahu, oh dulunya orang nggak baca sastra, tapi karena sebuah koran mengintrodusir bahwa dunia fashion baru lengkap kalau dengan pembacaan puisi. Jadi habis lenggak-lenggok dia baca puisi, gitu loh. Nggak cuma lenggak-lenggok di catwalk gitu. Lenggak-lenggok gaya fashion, habis itu dia baca puisi sepenggal-sepenggal. Aku berkaca tidak untuk ke pesta, ini muka penuh luka siapa punya, segala menebal, segala menggumpal, segala tak ku kenal, selamat tinggal. Terus dia jalan di catwalk lagi. Berarti nanti peran sastra dan fashion. Kalau misalkan ditrendingkan, artinya di masa depan tidak ada lagi fashion tanpa pembacaan puisi. Artinya logika yang dibangun di sini, kalau lukamu itu cuman sebatas luka-lukanya masyarakat pada umumnya, kamu belum punya alasan untuk menulis. Lukamu harus lebih dari lukanya pada umumnya orang. Nah, yang membuat lebih ini bisa juga imajinasimu. Bisa aja lukanya sama, kita sudah punya gagasan yang bagus untuk ditulis, misalkan sampai beralinea-alinea beberapa bab, lalu macet. Ini kalau pengalamanku, jangan terobsesi di buku yang kamu tulis itu. Nanti malah macet. Kamu harus jalan-jalan. Jalan-jalannya itu bisa jalan-jalan fisik, entah ke Bali, entah ke Bromo, atau jalan-jalan non fisik, ya baca-baca buku lain. Sampai kamu nggak memikirkan karyamu itu. Nanti biasanya kalian datang lagi, itu sudah dengan ide yang baru. Kebanyakan orang kalau macet menulis, dia terus siang dan malam memikirkan itu. Kalau kita macet pada suatu karya tulis, jangan terus terobsesi mikirin itu. Malah macet, karena kita stres. Stop, kalau perlu tutup, nggak usah dilihat, jalan-jalan. Entah makan bakso atau apa, jalan-jalan fisik boleh, ke Lombok, ke Monas, atau jalan-jalan non fisik, baca-baca buku lain. Kalau udah fresh, balik lagi ke buku yang macet tadi. Biasanya ada jalan keluar. Dan malah lebih fresh. Ini saya pakai dulu waktu aku di Kompas.
Aku 8 tahun jadi wartawan di Kompas, wartawan kebudayaan. Yang perlu diinikan adalah tidak ada satupun yang merasa paling, termasuk menjadi sastrawan. Itu aja kuncinya. Ini zaman jaringan, ini zaman network. Bahkan kalau kamu tahu sekarang, musisi-musisi itu jarang sekali yang bikin sebuah karya yang sudah final. Biasanya mereka bikin sebuah karya, lalu dibuka, di-share ke beberapa teman, ada yang mengisi gitarnya, Dewa Bujana tertarik ngisi gitarnya, terus mungkin nanti dikirim ke siapa? Bintang Indrianto ngisi bassnya, nggak ada yang final. Kecenderungan sekarang adalah network. Jadi sebuah karya tidak pernah final, sehingga salah satu yang aku usulkan, pengarang jangan merasa paling penting, tapi tetap karena dia bisanya mengarang, bakatnya mengarang, ya harus melakukan riset, melakukan tiap hari nulis bahasa, nulis kalimat, apa itu gaya bahasa itu kan banyak kan, ada gaya bahasa klimaks, gaya bahasa anti klimaks, gaya bahasa banyak banget gaya bahasa itu latih, gaya bahasa terus dilatih. Itu kalau kamu baca Yus Badudu, tulisannya Yus Badudu, itu ada gaya bahasa, itu ada litotes, ada dilatih terus supaya tulisanmu bagus. Tapi tidak pernah bermimpi bahwa kamu akan menjadi berperan tunggal. Sekarang nggak ada peran tunggal. Cuman ada perannya dokter, ada perannya pilot, ada perannya pramugari. Tapi sekali kau pilih jadi pramugari, jadilah pramugari yang bagus. Sekali kau pilih menjadi pilot, jadilah pilot yang bagus. Sekali kau pilih menjadi barber, tukang cukur, ya jadilah tukang cukur yang bagus. Sekarang sudah bukan masanya menjadi sesuatu yang terpenting. Bahkan Bill Gates sendiri aja bekerja dalam jaringan. Sekarang dia nyponsori anak-anak muda untuk pembuatan pesawat hybrid. Itu kan dengan jaringan-jaringan sama Jeff Bezos. Nggak ada sekarang kultur satu-satunya gitu. Aku pernah punya temen bekerja di United Tractor, ya alat-alat berat. Dia jualan alat-alat berat. Yang kuning itu loh, yang alat United Tractor. Apa yang dia lakukan? Dia dulunya nggak suka sastra. Begitu dia masuk ke marketing di United Tractor, dia baca karya sastra apapun, dunia dan Indonesia. Supaya kalau ketemu calon pelanggan, dia bisa kemana, bisa lebih berimajinasi. Saya kira gitu, aku setuju banget. Karena bahasa-bahasa sastra itu kan membuat kita untuk bukan ideal ya kalau dalam bahasa Bu Martin, tapi membuat kita untuk apa ya, lebih halus. Dan bagi aku namanya karya sastra nggak harus perlawanan keluar, banyak juga perlawanan ke dalam jiwa manusia yang juga menggugah. Jadi sastra nggak harus protes politik kalau menurutku sih. Sastra itu yang penting bagus, mau protes politik, mau yang penting bagus. Misalkan saya sekarang sedang terngiang-ngiang saja terbarunya Dorothea Rosa Herliani misalkan. Selalu setiap perjalanan keluh kesah itu, kau tak ingin sampai di atas andong. Kau bertanya, siapa di antara kita kusirnya? Kau tak ingin sampai di setiap tikungan membaca arah angin dan nama-nama gang. Jadi gimana ya? Bayangkan kalau orang yang seperti ini bahasanya kayak gini dipakai oleh seorang lawyer, dipakai oleh seorang marketer, dipakai oleh seorang. Aku setuju banget Martin. Nanti Dian, kalau kita lihat bahasa-bahasa kampanye, itu menunjukkan bahwa calon-calon pemimpin kita nggak baca sastra rata-rata. Pidato-pidatonya sangat klise. Mungkin dalam titik itu, Dian, sastra di Indonesia masih belum berbicara banyak karena para pengambil keputusan belum baca sastra. Misalkan para pemimpin, marketer, lawyer. Bayangkan kalau ini dibaca oleh
uh, uh, supir-supir taksi membaca karya sastra sehingga kalau ada penumpang dia nyambung ngomongnya. Itu baru menurutku dalam tanda kutip ada dampak peradaban dari suatu karya sastra.